Di sini saya akan menjelaskan mengenai sains dan juga agama pada era Big Data. Nah, di sini saya mengambil temanya dan menyambung bersama figur publik, fiksional film, dan juga lintas agama. Seperti yang kita ketahui teman-teman, agama dan sains sering dipandang bertentangan, padahal keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. Agama mengajarkan kita mengenai makna, nilai, dan tujuan dari hidup. Sedangkan sains memberikan penjelasan bagaimana alam semesta bekerja secara fisik dan juga empiris. Nah, untuk era Big Data ini merupakan era di mana ledakan informasi digital sangat banyak, cepat, dan juga kompleks. Di era Big Data, sains berkembang pesat dengan bantuan teknologi analisis data. Sains menjadi lebih cepat, luas, dan canggih, namun tetap perlu panduan etika, nilai, dan juga kemanusiaan agar hasilnya membawa kebaikan untuk kita semua. Kolaborasi antara sains, etika, dan juga nilai agama penting untuk membentuk masa depan yang adil dan juga berkelanjutan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pandangan dari figur publik mengenai sains dan juga agama. Di sini saya mengambil Steve Jobs, mantan direktur Apple, mengenai agama dan juga sains. Dalam konteks era Big Data ini, bisa dilihat dari wawancara, pidato, dan juga biografi kehidupan Steve Jobs, meskipun dia tidak pernah langsung membahas tema mengenai agama dan juga sains. Namun secara eksplisit kita dapat melihat menarik beberapa pandangan dan nilai-nilai yang berkaitan erat. Nah, Steve Jobs percaya bahwa intuisi dan pengalaman batin sama penting dengan logika dan rasionalitas. Ia mengatakan bahwa intuition is a very powerful thing, more powerful than intellect. Nah, dalam relevansi ini, dia memberikan kita penjelasan bahwa sains dan teknologi tidak bisa menjawab semua pertanyaan terdalam tentang makna hidup. Nah, untuk makna hidup merupakan peran ini sering akan diisi oleh agama dan juga spiritualitas. Jobs sangat menghargai sains dan juga teknologi, tetapi dia juga percaya bahwa seni dan nilai kemanusiaan harus menyatu. Untuk relevansinya, dalam era Big Data, teknologi yang hanya mengandalkan data dan logika tidak akan cukup tanpa arah etis dan estetika, juga nilai moral yang sering ditawarkan oleh agama dan filsafat. Steve Jobs sangat vokal mengenai privasi pengguna, bahkan sebelum era Big Data menjadi perbincangan luas. Ia mengatakan bahwa orang-orang punya hak untuk tahu apa yang mereka inginkan dan harusnya tidak mengejutkan. Relevansi dari ini mencerminkan nilai moral dalam penggunaan data, satu hal yang menjadi perhatian utama agama, yaitu menghargai martabat dan kebebasan manusia. Dalam pidato terkenalnya di Stanford pada tahun 2005, Jobs berbicara tentang kematian sebagai kekuatan besar yang memurnikan hidup. Mengingat bahwa Anda akan meninggal adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari perangkap pikiran bahwa Anda akan kehilangan sesuatu. Kematian kemungkinan besar adalah satu-satunya penemuan terbaik di dalam kehidupan. Relevansi ini dia mau mengajarkan kita bahwa di tengah era teknologi dan data, Jobs tetap melihat bahwa pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian tidak bisa dijawab hanya dengan algoritma atau statistika di dalam kehidupan sains. Ini adalah ranah spiritualitas dan juga agama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fiksional film. Nah, untuk fiksional film yang saya ambil dari film After Yang pada tahun 2021. Film After Yang ini berisi tentang sains, identitas, dan juga keimanan. Karakter yang fiksional yang paling mengesankan adalah karakter yang dimana yang memberikan kita makna menggunakan sains dan data bukan hanya fungsi, tapi untuk menentukan ekstensi, emosi, dan nilai-nilai hidup manusia. Ia tidak menyalahgunakan sains, melainkan menghidupkannya kembali. Nah, apakah sains dalam film ini mendorong dialog baru dengan agama? After Yang tidak menampilkan agama secara eksplisit, tetapi menyiratkan kerinduan spiritual dan pencarian makna di balik sebuah teknologi. Film After Yang mengajar kita untuk melihat bahwa sains tanpa spiritualitas tidak menciptakan dunia yang sepi makna. Melalui karakter yang kita diajak untuk menjembatani teknologi dan kebijakan data, juga cinta, logika, dan iman.
Era Big Data dalam pandangan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti 2020 dan Laudato Si tahun 2015, Paus Fransiskus menyampaikan beberapa pesan penting. Yang pertama, teknologi dan data harus berorientasi pada kebaikan bersama. Kemajuan teknologi tidak selalu berarti kemajuan manusia dan moralitas. Big Data dan AI bisa menciptakan ketimpangan baru jika hanya dikendalikan oleh korporasi. Harus ada elit global dalam penggunaan data untuk perdamaian, keadilan, dan juga martabat manusia. Yang kedua, melawan ilusi netralitas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kita kekuatan luar biasa tanpa arah moral. Kekuatan itu bisa menjadi perusak bagi kita. Data bisa digunakan untuk manipulasi politik, ekonomi, emosi, dan juga hal-hal lain melalui media sosial dan algoritma. Paus mengajar kita agar agama dapat memberi arah dan hati bagi kemajuan teknologi. Yang ketiga, pentingnya dialog antara agama dan juga sains. Agama tidak boleh takut ya sains, dan sains perlu mendengarkan kebijaksanaan spiritual. Dalam dunia big data, kita perlu lebih sekedar mencerdaskan teknis. Kita perlu kebijaksanaan esensial dalam diri kita. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, di era big data, sains dan teknologi berkembang dengan sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Kecanggihan analitis data, kecerdasan buatan, dan juga otomatisasi menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan etis. Namun, harus diingat bahwa perkembangan sains tidak boleh berjalan sendiri. Disinilah agama berperan penting memberikan arah moral, makna hidup, dan nilai kemanusiaan yang tidak bisa diberikan oleh data ataupun algoritma semata. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai sains dan juga agama di era big data. Pesannya, semoga kita semakin hari semakin bijak dalam menggunakan teknologi, tetapi harus diiringi dengan iman dalam spiritualitas kita masing-masing. Dadah!